Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kusrini. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan selamat Hari Guru ya Pak Ade untuk kita semua, dan luar biasa kemarin Pak Ade selamat sudah mendapatkan hadiah utama berkah barokah buat Pak Ade dan keluarga. Amin. Oke, bagaimana kabar Pak Ade hari ini? Alhamdulillah Bu Rini sehat. Alhamdulillah ya. Berkah ya Pak Ade, hari ini banyak kejutan luar biasa di Hari Guru. Saya juga terharu dan luar biasa kepada anak-anak. Alhamdulillah. Oke Pak Ade, kayaknya saya lihat ini Pak Ade ada sesuatu yang ingin diceritakan, diobrolkan, dibicarakan. Monggo Pak Ade, ingin ngobrol apa nih pada sesi hari ini? Terima kasih Bu Rini. Iya nih Bu Rini, saya ada keperluan untuk dibicarakan dengan Ibu Kusrini. Iya. Bagaimana nih obrolannya? Apakah tentang pembelajaran atau tentang materi apa nih? Saya ngikut saja Pak Ade. Tentang apa? Iya ini Bu Kusrini tentang materi Bu, tentang senam irama. Senam irama. Ini gerakan anak-anak saya itu belum bisa maksimal Ibu. Saya jadi ingin bicara dengan Bu Kusrini. Oke. Pak Ade, yang akan kita bicarakan itu gerakan anak-anak dalam materi senam irama. Oke, berarti tujuan untuk kegiatan coaching pada sesi hari ini yang diinginkan oleh Pak Ade itu seperti apa? Coba Pak Ade diceritakan. Tujuannya ya agar anak bisa terlatih lebih serius Ibu, sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal, terutama itu pas anak-anak sedang latihan itu agar lebih serius dan percaya diri Bu Kusrini. Oke, berarti kalau boleh saya tahu siswa yang dihadapi Pak Ade ini sebagian yang masih kurang serius dan masih kurang percaya diri itu yang seperti apa di dalam pembelajaran itu Pak Ade, biar nanti jalannya kepenak gitu, mudah untuk kita saling ngobrol begitu. Coba diceritakan. Menurut saya anak yang serius Ibu, pengen yang lebih serius lah intinya dalam mengikuti latihan, sehingga dari latihan-latihan tersebut anak-anak menciptakan hasil yang maksimal. Hasilnya itu hafal, kompak, serasi, dan gerakannya indah, dan terutama itu percaya diri itu yang lebih penting. Seperti itu Bu Kusrini. Oke. Berarti dari cerita Pak Ade dapat saya simpulkan, jadi ada beberapa anak yang dalam pembelajaran senam irama itu yang masih mengganjal oleh Pak Ade itu masih ada anak yang sebenarnya cepat hafal, cuma di situ anak itu masih kurang semangat dan kurang percaya diri, itu begitu ya Pak Ade? Betul Ibu. Oke. Ya, oke. Kemudian di sini kalau misalkan nih Pak Ade, ini kan tadi anaknya masih kurang serius dan belum percaya diri. Nah, kira-kira yang Pak Ade inginkan kalau yang sempurna, yang berhasil dikatakan pembelajaran anak mengikuti pembelajaran senam irama dengan baik itu yang bagaimana Pak Ade? Ya itu intinya latihan secara lebih rutin Ibu, agar lebih maksimal itu untuk mewujudkannya ya sekitar 1 atau
1 minggu lah intinya ya Bu, itu kan bisa 2 kali senam yang di sekolahan itu. Tuh, biasanya saya laksanakan dengan rutin, anak-anak itu dilibatkan di depan sendiri. Di lain itu kan latihan dan juga ikut senam, jadi biar lebih pede di depan anak-anak, seperti itu Ibu, di depan sendiri menjadi instruktur senam. Iya. Kayak jadi kalau anak sudah semangat percaya diri kan, jadi nanti ada lomba atau ada kegiatan apa kita tinggal, poles ya Pak Kade ya? Betul Betul sekali. Ibu. Oke, berarti kalau boleh saya tahu tadi kalau yang sempurna itu di level 10, kalau anak yang masih, kurang percaya diri dan masih kurang semangat itu menurut Pak Ade itu jika levelnya 1 sampai 10 di level berapa Pak Kade? Itu ya sekitar 8 Ibu, level 8. Oke, 8 Karena ya. hanya kurang percaya diri saja. Jadi ada unsur yang sudah terpenuhi tapi masih kurang percaya diri dan semangat nih Pak Kade, jadi Iya, gerakannya betul. masih kurang mantap. Betul Ibu. Oke. Oke Pak Kade, ini ya, kita sebagai guru inginnya anak itu sempurna, dapat melakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, menurut Pak Ade ini, kira-kira anak untuk menuju ke level 10 ini Pak Ade, itu ada ide atau gagasan apa ini yang terbesit, di pikiran Pak Ade? Nah, Ya kira-kira untuk bagaimana? persiapan yang udah pasti ya Ibu, persiapan terus latihan secara rutin Ibu. Yang jelas itu karena senam itu harus benar-benar hafal gerakannya, jadi latihan dengan rutin. Yaitu Rutin. tadi yang saya sebutkan 1 minggu 2 kali, karena saya kan di tempat sekolah 3 hari, jadi saya untuk senam 1 minggu itu 2 kali, pas pagi sebelum masuk sekolah itu. Oke, berarti idenya Pak Ade itu anak lebih banyak berlatih dengan rutin, minimal itu 1 minggu 2 kali ya Pak Ade? Gitu. Begitu? Dan Oke. menjadi instruktur senam di depan, biar Dan lebih menjadikan percaya diri dan kompak. Dan menjadikan anak tersebut secara terjadwal nggih, terjadwal Nggih. sebagai instruktur di depan teman-teman nggih, kalau setiap Nggih, minggu betul kita Ibu. senam begitu nggih? Iya, betul. Di depan teman-teman. Oke, dari ide Pak Ade itu kira-kira, yang perlu dipersiapkan itu apa saja Pak Ade, yang dibutuhkan untuk mencapai ide itu? Untuk persiapannya, peralatan yang pasti Ibu, agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan fisik dan kesehatan anak Ibu, karena kita kan pasti yang utama itu kesehatan anak. Biasa kalau anak kurang sehat kan juga kurang maksimal itu gerakannya, karena Iya mungkin ada betul. yang dirasa badannya lagi sakit begitu kalau senam gitu. Oke, berarti dibutuhkan peralatan dan, kesehatan secara fisik Kesehatan nggih. fisik. Kemudian kira-kira nih Pak Ade, yang namanya suatu rencana itu kan tidak luput dari suatu kendala atau suatu hambatan nggih Pak Ade. Iya, kira-kira nih ada hambatan nggak, dari rencana Pak Ade yang tadi kita bicarakan? Untuk kendala ketika cuaca Ibu kurang bagus, itu misalnya itu besoknya sudah direncana atau malamnya sudah direncana ternyata pagi hujan gitu. Jadi senam otomatis diliburkan karena tidak memiliki tempat Ibu untuk senam Iya masal, betul, kan tidak ada biasanya di gedung ya? halaman atau di lapangan ya. Jadi kalau
kita melaksanakan di tempat parkiran motor juga kurang luas tempatnya. Itu mungkin kendalanya di tempat, Ibu. Oke. Dan Ya. cuaca. Ya, saya tangkap kendalanya itu cuaca memang ya Pak Kadek. Apalagi ini sudah mulai musim penghujan. Jadi memang itu salah satu musuh apa ya? Musuh kita sebagai olahraga ya Pak Kadek. Musuh kita sebagai guru olahraga dan musuh anak-anak juga, karena anak-anak kalau nggak olahraga di luar itu katanya masih hutang. Belum olahraga. Anak-anak. Ya. Oke Pak Kadek. Dari kendala itu tadi nggih, dari cuaca karena kita Pak Kade itu tidak memiliki gedung atau tempat khusus untuk anak bisa melakukan aktivitas tadi. Kira-kira solusi apa ini Pak Kade agar tetap rencana berjalan, jadi anak itu tetap berlatih seperti biasa rutin, walaupun hujan itu atau walaupun nanti dari kendala tempat itu, tapi tetap terlaksana itu kira-kira solusinya apa Pak Kadek? Untuk solusinya saya sering gunakan setelah untuk yang latih terutama ya Bu, untuk latihan itu biasanya di ruang kelas. Di ruang kelas. Kalau misalkan ternyata ruang kelas kurang maksimal, saya di halaman itu di ruang sepeda motor lah, itu tempat parkiran motor guru ya, itu juga misalkan hujan itu tempatnya di sana untuk latihan, karena di sana ada atapnya jadi nggak hujan. Oke. Berarti dari solusi tadi itu kan misalkan ruang kelas itu kan otomatis karena ruang kelas terpakai ya Pak Kadek. Berarti kita harus nyingkirin, membereskan dulu, atau nanti pun misalkan di tempat parkir pun kita tetap harus memindahkan itu dulu kan ya, motor dulu ya. Betul. Jadi ternyata solusi itu pun masih ada lagi apa ya, suatu kendala atau yang harus kita selesaikan ya begitu Pak Kadek untuk melaksanakan tadi rencana kita. Berarti di sini Pak Kadek itu membutuhkan bantuan ya tentunya. Kira-kira itu Pak Kadek di sini membutuhkan bantuan siapa saja ini Pak Kadek untuk menjadi rekan, untuk menjadi teman untuk mewujudkan rencana ini dan tidak membutuhkan banyak waktu lama, langsung sat-set gitu Pak Kadek. Ada bagus ini, saya kan dekat dengan guru kelas, juga tenaga pendidik, di situ siap membantu Ibu, teman sejawat, dan seringkali saling membantu lah, dan saling mengingatkan, dan juga anak-anak juga saya libatkan Ibu, ya mereka juga paling senang itu tentang kegiatan yang suka senam begitu. Kadang mereka menawarkan diri, saya bantu Pak Guru. Oh iya betul, kesadaran dirinya sudah luar biasa ya Pak Kadek. Iya mantap. betul Ibu. Kadang kalau mau kesadaran mempersiapkan atau setelah kesadaran diri dan kesadaran sosialnya sudah luar biasa, alhamdulillah gitu Pak Kadek. Jadi kira-kira ini Pak Kadek, dari rencana tadi itu butuh waktu berapa minggu atau bulan agar anak itu bisa memiliki suatu gerakan yang Pak Kadek inginkan, yang gerakan senam irama yang sudah bagus, sudah sesuai, mantap, kemudian semangat, dan anak itu sudah percaya diri, itu kira-kira butuh berapa lama itu Pak Kadek? Untuk waktunya sih untuk latihan pertama itu 1 bulan itu untuk hafal lah, kurang lebih 1 bulan hafal, terus gerakannya serasi, kompak, terus yang terakhir itu ya bisa sampai 1-2 bulan atau 1,5 bulan Ibu untuk menghasilkan senam yang betul-betul maksimal sampai percaya diri itu Ibu, anak-anak. Memang tidak sedikit Pak, iya, tidak sedikit waktunya Ibu, itu emang harus hafal betul gerakannya.
betul. Ya, betul. Jadi di sini Pak Kade, betul, karena yang namanya dengan anak ya Pak Kade harus luar biasa sabar dan betul-betul bagaimana kita harus menuruti anak tapi tetap pada tujuan pembelajaran kita. Jadi enggak apa-apa, butuh waktu sekitar 1 sampai 2 bulan tadi ya Pak Kade ya? Iya, betul Ibu. Oke. Kemudian ini Pak Kade, setelah tadi rencana sudah, kemudian waktu yang ditentukan tadi sekitar 1 sampai 2 bulan, di sini adakah seseorang yang dapat membantu mengingatkan komitmen nih Pak Kade? Tadi kan Pak Kade sudah berkomitmen ingin membuat rencana bentuk latihan rutin begitu minimal 1 minggu itu 2 kali agar untuk gerakan senam irama anak itu bisa sesuai dengan yang Pak Kade harapkan. Itu siapa kira-kira Pak Kade yang dapat membantu Pak Kade untuk mengingatkan komitmen Pak Kade yang sudah dibuat? Yang membantu terutama teman sejawat itu bu guru kelasnya, karena anak didiknya saya libatkan di kelas 5 Ibu. Itu terutama guru kelasnya kelas 5 dan anak tersebut. Itu. Iya, Pak Guru yang ini belum gitu ya. Itu mengingatkan seperti itu ya. Iya. Nah, itu bisa terus guru kelasnya juga saling mengingatkan. Luar biasa. Kemudian kalau boleh saya rangkum ini Pak Kade, dari tadi kita pembicaraan awal tujuan Pak Kade itu agar anak itu dalam pembelajaran senam irama itu memiliki gerakan yang benar, gerakan yang tepat, semangat dan percaya dirinya sudah luar biasa di level 10 nih Pak Kade. Itu Pak Kade di sini mencoba ingin membuat suatu latihan yang rutin, kemudian menjadikan anak beberapa kelompok anak secara terjadwal itu menjadi pemimpin di depan gitu ya. Agar lebih percaya diri. Itu tadi sudah dan sekitar Pak Kade membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 bulan gitu Pak Kade. Iya, betul. Iya, betul. Jadi setelah pembicaraan ini selesai, bagaimana nih perasaan Pak Kade setelah di sesi akhir ini? Kira-kira? Saya merasa lebih senang Ibu, senang lah, lebih lega, lebih plong, sudah ada gambaran untuk kegiatan senam, karena saya memang perlu ngobrol-ngobrol tentang materi ini bersama guru olahraga Ibu. Oke, luar biasa. Jadi ya, jadi ini ya Pak Kade sudah lega, sudah tidak ada yang mengganjal lagi, alhamdulillah. Kemudian ini saya juga sudah tidak sabar ini Pak Kade ingin mengetahui hasilnya ini Pak Kade sekitar 1 sampai 2 bulan ingin ngobrol kembali, kita calling kembali, kita bertemu lagi kita secara luring ya Pak Kade sambil santai begitu ya. Ya, Mas gini. Saya penasaran ini bagaimana hasilnya anak begitu ya dengan tadi rencana yang Pak Kade rencanakan begitu. Oke, jadi cukup obrolan untuk hari ini ya Pak Kade. Terima kasih sekali. Tunggu, saya tunggu hasilnya nanti. Siap Ibu. Jangan lupa calling ya. Siap. Begitu ya Pak Kade. Semoga kita semua selalu sehat, nih. Amin. Iya, karena kita musim hujan, pokoknya jaga kesehatan terus. Semoga semakin sehat. Terus jangan lupa selalu bersyukur dan semoga selalu bahagia. Terima kasih Pak Kade. Ya, selamat siang. Selamat untuk menuju aktivitas berikutnya. Jangan lupa koreksi karena kita sudah mulai.
Iya, makanya kita lengkap ini pakai peci, biasanya kita pakai kaos olahraga. Nggih, Bu. Iya. Nah, terima kasih ya Pak Kade, Nggih, demikian. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Srini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Kusrini, boleh saya meminta waktunya sebentar? Boleh, boleh. Bagaimana kabar Bu Kusrini hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Kade dan senang alhamdulillah karena tidak hanya kemarin sebelum kita libur, ini setelah libur pun alhamdulillah masih banyak kejutan dari anak, ini luar biasa. Ya, betul. Hari Guru ya, alhamdulillah anak bentuk cintanya kepada kita semua. Terima kasih. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk pembahasan kali ini bagaimana Bu Kusrini? Oh iya, Ada tentang materi atau tentang kegiatan apa? iya Pak Kade ini jadi ini tentang pembelajaran saya ya Pak Kade. Jadi pada suatu hari sekitar minggu kemarin itu masih ada yang masih mengganjal ini Pak Kade. Jadi gimana ya? Karena masih ada anak kemarin saya itu melakukan pembelajaran di kelas 4 pada materi gerak manipulatif memukul bola. Oh, nggih, Itu nggih. itu kok tetap aja masih ada anak yang belum bisa memukul bola dengan benar itu Pak Kade. Jadi itu menjadi PR buat saya dan masih menjadi pikiran dan masih mengganjal begitu Pak Kade. Belum plong karena masih belum 100% anak dapat melakukan itu dan tujuan pembelajaran saya belum tercapai ini berarti semuanya. Begitu Pak Kade. Oh, begitu. Berarti itu bola kecil ya, Ibu ya, karena Iya betul dalam memukul, permainan bola iya. kecil. Apa tujuan latihan memukul bola itu? Tadi memukul bola, Bu Srini, tujuannya tadi? Oke, tujuannya di sini jadi setelah, anak itu dapat melakukan gerak memukul dengan baik itu, jadi nanti pada saat melakukan suatu permainan bola kecil baik itu rondes ataupun kasti itu, anak bisa lebih masuk ke dalam permainannya, lebih seru, kemudian, anak itu jadi lebih percaya diri Pak Kade, lebih percaya diri untuk bisa ikut karena kalau anak tidak bisa mukul, itu biasanya, peluang banyak dicekok atau dikenai itu Pak Kade, sasaran empuk buat regu penjaga itu biasanya. Jadi Jaga. akhirnya anak, terutama anak perempuan itu, takut atau, jarang yang mau ikut, untuk suatu masuk ke permainannya itu Pak Kade. Itu kira-kira karena apa Ibu, anak-anak itu perempuan kan takut itu? Yang pertama, saya lihat itu setelah saya identifikasi itu, jadi, pada saat saya memberikan bola, melemparkan bola ke anak, itu pada saat gerak memukul bola itu, pertama anak itu jadi, eee, apa, pemukulnya itu tidak mengenai bola Pak Kade. Jadi sudah berapa kali lemparan tetap tidak kena. Pun misalkan nih ada yang kena atau lemparan ke berapa kena, itu pukulannya itu masih belum benar Pak Kade, masih belum benar. Jadi, pukulannya itu masih malah kembali ke saya itu ya. Jadi Oh, pukulannya betul. malah ke arah saya itu, bukan ke lapangan itu Pak Kade, begitu. Jadi itu masih salah bukan pukulan yang benar begitu Pak Kade. Oh, begitu. Hambatannya ya, hambatan Mhm. tadi itu mungkin salah satu hambatannya Ibu, atau tadi itu karena hambatan menjadi anak itu takut tadi itu ya Ibu? Iya, betul. Iya, Karena itu, memukul bolanya eee, masih belum bisa, akhirnya kurang percaya diri dan kalau diajak masuk ke permainannya ya akhirnya, kurang percaya diri dan malah ada yang, "Ah, nggak mau lah Bu Guru," gitu, takut begitu betul, alasannya. iya betul. Iya, betul. Solusinya itu apa Bu, jika anak agar supaya tidak takut, jadi lebih senang gitu untuk permainan itu, bola kecilnya? Iya, ini selama 1 minggu ini sih Pak Kade, saya mencoba
mencari-cari gitu ya, kemudian mencoba mengidentifikasi kembali, membuka refleksi anak kembali, itu kayaknya itu jadi, bagaimana, anak itu utama adalah pukulan. Jadi di sini saya mencoba itu Pak Ade, sepertinya ini saya harus kasih alat ini Pak Ade. Jadi Mhm. pukul ataupun bolanya. Kalau pemukul itu kan yang secara, standar itu kan, bentuknya itu ya Pak Kade lebih bulat begitu nggih. Jadi ada Mhm. bagian pipih itu sedikit. Nah itu, saya itu kok kepikiran, membuat suatu alat yang, eee, apa, pemukul itu bidang datar, tapi, apa, panjang, apa ya, lebar datarnya itu lebih lebih lebar begitu Pak Ade. Jadi nggak kecil ukurannya biar nanti bolanya itu langsung mengenai ke anak. Kalau anak sudah kena itu kan sudah senang, sudah percaya diri, "Wah aku bisa," gitu loh Pak Ade. Aku pengennya seperti itu sih nggih Pak Ade. Saya Berarti ingin itu gitu, itu iya. untuk alat pemukulnya ya Ibu ya, Iya betul. untuk membuat sendiri yang belum standar tapi agar anak lebih Iya, mudah yang penting dulu, anak bisa dulu dan tidak takut nggak dulu itu bisa Pak Ade. takut mudah. Betul. Terus apa rencananya untuk mencapai tujuan tersebut Ibu Kusrini? Rencananya satu, eee, dalam tadi memodifikasi alat satu, berarti saya itu rencananya mau buat, pemukul sendiri begitu yang dimodifikasi Iya, tadi, itu lebih dari satu Pak Ade, karena apa, mhm, murid saya kebetulan banyak nggih. Jadi, karena sekitar 40 lebih itu dalam satu kali pembelajaran, itu saya inginnya itu, lebih efektif tidak membutuhkan waktu lama, itu alatnya itu tidak hanya satu itu Pak Kade. Jadi iya, rencana saya itu membuat lebih dari satu, minimal itu sekitar 4, 6, jadi nanti, saya ingin berkelompok, anak yang bisa itu nanti membantu temannya yang belum bisa dengan alat yang tadi, itu seperti itu Pak Ade. Kemudian untuk bola, jika bolanya kurang, nanti saya, mencoba anak itu bersama-sama anak itu membuat, mhm, bola dari kertas atau koran mhm. bekas, itu memanfaatkan barang yang tidak yang sudah tidak dipakai itu kemudian dililit dengan, isolasi atau dengan lakban itu Pak Kade. Itu rencana saya. Bagus sekali itu kreatif banget ya untuk bu gurunya. Iya ini. Ada prioritas semacam pelatihan itu Bu Kusrini untuk memukul bola Eee, kreasi? kalau latihan kayaknya itu, Pak Kade, bersama-sama begitu sambil refleksi, sambil Mhm, anak membawa kertas bekas, itu kita heeh, sama-sama aja kita membuat bola begitu. mhm, Kalaupun misalkan mau dinamai ya silahkan oh kita ya, mencoba. punya Iya biar siapa bisa gitu dijawab, ya, iya biar, "Oh ini milik saya," begitu nggak masalah begitu. Yang penting oke, anak bisa membuat bola sendiri dan justru malah nanti misalkan, dibawa pulang dan atau membuat lagi di rumah untuk latihan malah lebih lebih bisa lagi karena, di rumah bisa belajar sendiri lagi itu dan tidak terlalu berbahaya karena kertas itu kan nggak keras kayak bola asli begitu Kak Ade. iya, Kayaknya betul. seperti itu sih. Bagus itu idenya Bu Kusrini. Strategi apa Bu Kusrini yang digunakan di ini memukul bola variasi? Strateginya apa? Strateginya jelas satu modifikasi, kemudian yang kedua, misalkan nih Pak Kade, dengan ukuran yang standar kok anak tetap belum bisa walaupun dengan Mhm, sudah menggunakan, pemukul yang tadi sudah dimodifikasi, nanti kita buat lapangan yang nah, kecil lagi lah, apa-apa dimudahkan dulu lagi begitu. oke, Jadi, jaraknya lebih dekatkan lagi, yang penting itu, kita fokusnya anak bisa memukul bola dengan benar dulu, iya. itu angan-angan saya itu seperti itu, Kak Ade. Jadi, setelah alat dimodifikasi, lapangan pun nggak masalah lah dimodifikasi lagi itu, Yang ukurannya benar dulu, intinya memukul bola dengan benar dulu ya Bu ya Kusrini ya? betul, dengan benar, anak itu bisa senang, percaya diri, "Oh saya bisa Mhm, ternyata." Itu luar biasa kan, iya, senang mhm. senang dulu. Ini
apa ukuran keberhasilan melaksanakan variasi lempar dan tangkap bola? Kalau diperhatikan ini nilai dari 10 sampai 100 itu nilainya berapa Ibu itu untuk memukul bola? Ukuran keberhasilan ya untuk memukul nggih, memukul bola untuk ukuran keberhasilan yang saya harapkan sih semuanya dapat memukul dengan baik, Pak Ade dapat level 10 ya. Cuma kalau misalkan di level ini yang belum bisa memukul ya masih separuhnya Pak Ade, sekitar 6 lah. Karena memang yang utama ya karena di sini, tujuan utama pembelajarannya adalah dapat memukul bola dengan benar, ya harus betul-betul bola itu terkena oleh pemukul dan pukulannya harus benar, tidak ke ruang bebas, itu seperti itu Pak Ade. Jadi saya harapkan anak bisa mencapai level 10 semua. Gitu. Bakul maksimal ya. Hmm. Terus siapa saja yang membantu Anda untuk menjaga komitmen itu, Ibu Kusrini? Oke Pak Ade, untuk membantu saya untuk mengingatkan ya Pak Ade yang namanya kita sudah berencana tapi ternyata banyak kegiatan ataupun yang lainnya kan, Iya itu betul. harus ada yang mengingatkan itu yang pertama, jelas nanti saya akan, minta bantuan guru kelas untuk mengingatkan saya kembali begitu. Kemudian anak-anak juga seperti itu akan, saya, saya kasih tahu di awal untuk, mengingatkan saya nanti, saya masih, terlena begitu atau terlalu banyak tugas jadi akhirnya lupa. Jadi, saya, minta bantuan teman, kemudian guru kelas dan anak-anak Pak Ade, Seperti itu. Apa tindak lanjut untuk evaluasi itu, Bu Rini? Tindak lanjutnya itu apa? Oke, untuk tindak lanjutnya itu, sebenarnya saya, sebelum ke anak itu pengen menguji dulu Kak Ade, menguji dulu apakah pukulan antara dengan bola yang asli, bola tenis gitu Pak Ade, dengan bola kertas itu, yang namanya bola kertas kan lebih ringan ya Pak Ade, itu Iya betul. memang harus keras, melebihi dengan bola tenis, itu maksudnya, itu seperti apa biar nanti saya sampaikan ke anak itu juga, ini kalau pakai bola ini berarti lemparannya harus lebih keras lagi begitu Mas ya. Jadi saya coba dulu setelah nanti alatnya, saya buat semua, tersedia semua antara pemukul dengan bola asli dengan bola kertas itu, seperti apa nanti pada saat dipukul. Jadi pengennya sih saya mencoba dulu nanti bisa dengan teman maupun di rumah saya dengan anak gitu Pak Ade, kan saya punya Coba itu dulu. ya. Iya, jadi sebelum ke anak didik kita, saya ingin mencoba dulu. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan Bu Kusnini ini tentang kegiatan tadi? Iya ya, oke oke. Kalau untuk membuat alat ya ini Pak Kade, kan saya harus mencari bahan dulu begitu ya, mencari kayu cukup ringan, tidak berat nggih, karena anak perempuan aduh mau upload ya kan sudah tersulah Iya. gitu. Itu nanti, saya mencoba mencari bahannya dulu, kemudian setelah sudah ketemu bahan juga, saya harus bagaimana, pemukul itu tetap lurus, tapi untuk dipegangan itu tetap kayak pegangan untuk tomat gitu. Itu memang butuh waktu yang cukup lama, kalau bola sih, 1 hari, 2 hari selesai ya Bang Ade, atau hitungan jam. Tapi untuk pemukul itu lumayan lama, jadi sekitar 2 minggu lah Kak Ade saya target, insya Allah selesai begitu. Itu butuh waktu ya Bu Rini. Ya, karena kita harus mencari bahan dulu dan membuatnya itu. Iya. Betul. Nanti saya tunggu deh untuk waktunya setelah selesai itu bagaimana nanti apakah benar-benar maksimal nanti anak-anak latihan seperti itu, nanti saya tunggu waktunya ya Bu ya, itu Iya Pak Kade. dilaksanakan. Siap, nanti bisa jadi inspirasi teman-teman juga, Mbok sama ada yang mengalami seperti saya begitu, Mbok, ingin memodifikasi yang sama dengan alat yang sama, begitu. Kita saling berbagi sajalah. Betul Ibu. Iya, Nih, apa yang Ibu Kusrini dapatkan
dapatkan dari sesi ini, Bu? Iya, dari sini perasaan saya senang Pak Kade dan lebih apa ya Pak Kade, lebih plong begitu ya. Oh, benar. Karena, mengganjal kemudian walaupun saya kira-kira udah ada angan-angan, tapi kalau saya tidak meluapkan ini Pak Kade, apalagi saya sebagai seorang perempuan itu ya Pak Kade, itu pengennya itu ya, bukan sih, apa ya, perempuan kan identik dengan banyak bercerita ya, tapi memang Iya, pengennya sesuatu itu ya saya bisa bercerita, bisa cerita. plong begitu. Jadi, tidak ada beban lagi Pak Kade, karena beban saya sudah cukup banyak. Ya begitu Bang Ade. Alhamdulillah saya Plong senang ya, untuk perasaannya Bang senang Ade. ya, mhm. Iya, sudah lebih plong, lebih senang dan, oh ya udah ketemu begitu kan, ternyata Heeh seperti heeh. ini, ternyata itu begitu Pak Ade, terima kasih. Terima kasih Bu Kusri atas waktunya. Iya, sama-sama Pak Ade. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, Bu, Amin, karena betul, ya kita kalau keluar kita sehat. kalau kita sehat itu dapat melakukan kegiatan apapun, Betul, gitu. mhm. Terima kasih dari saya, Bu Ya, Kusrini. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Kusrini. Sama-sama Pak Ade, luar biasa.